Tapi aku nggak tahu asal-usulku, Bu. Aku anak dari panti asuhan. Nggak tahu orang tuaku seperti apa. Coba kamu dengar, saya nggak peduli dengan itu semua. Yang saya tahu, kamu itu anak yang baik dan salihah, terlepas dari mana asal-usulmu mulai sekarang panggil saya Mama, karena kamu sudah menjadi menantu Mama. Beneran, Bu? Ma. Bu Dwi mengangguk sukses membuat Yasmin menangis. Baru saja ia berjanji untuk tidak menangis lagi, tetapi malah diingkari. Terima kasih, Ma. Insya Allah Yasmin akan berusaha jadi anak dan menantu yang berbakti pada Mama. Juga istri yang berbakti pada suami, timpal Bu Dwi. Yasmin mengangguk dalam pelukan hangat mertuanya. Allah memang mengambil semua yang ia punya, kakak tersayang dan keluarga. Namun, Allah juga yang mengganti dengan yang lebih baik lagi. Terlepas dari itu, Yasmin tetap tidak bisa membenci mereka. Biar bagaimanapun, Yuni tetaplah mama yang sudah membesarkannya. Semalaman Yasmin tertidur di samping Bu Dwi, merasakan lagi kehangatan kasih sayang seorang ibu yang sudah sejak lama dirindukan. Yasmin sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan orang sebaik Bu Dwi yang mau menerimanya. Yasmin menata meja makan untuk sarapan pagi ini. Bu Dwi yang memasak. Mama mertuanya itu tahu kalau Yasmin tidak bisa memasak dan menyarankan agar gadis itu mau belajar. Yasmin teringat oleh Yasna. Biasanya setiap pagi Yasna yang melakukan semuanya. Mulai dari memasak sampai menata meja makan. Ia hanya membantu sedikit. Rasanya Yasmin merindukan kakak tersayangnya itu. Ia hanya bisa berdoa dalam hati saat kerinduan itu menyusup. Semoga Yasna tenang di alam sana serta mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Yasmin, tolong panggil Gibran. Bisa-bisanya dia tidur setelah subuh. Biar Mama yang panggil Papa, perintah Bu Dwi saat semua telah tertata rapi di meja. Iya, akhirnya Yasmin melangkah ke kamar Gibran. Maksudnya adalah kamar yang dulu ditempati Gibran dan Yasna. Ia membuka pintu dengan hati-hati. Setelah terbuka, terlihat Gibran masih terbalut selimut sampai ke dada. Selama kurang lebih 2 tahun, baru kali ini ia memasuki kamar ini. Kamar ini bercat biru seperti warna kesukaan Yasna. Yasmin berjalan mendekat ke arah Gibran. Ia mengerak-gerakkan tubuh Gibran dan memanggil namanya. Namun, laki-laki itu tidak membuka mata. Kak Gibran, bangun. Waktunya sarapan. Panggil Yasmin. Hanya itu jawaban Gibran. Matanya masih menutup, seolah ada lem yang merekat. Kak Gibran, ayo bangun. Tangan Yasmin menggoncang tubuh Gibran lagi. Kali ini sedikit lebih kencang dari yang pertama, namun sedetik berikutnya terasa ada genggaman di pergelangan tangan. Yasmin jatuh tepat di atas tubuh Gibran. Yasmin berusaha bangun, tapi tangan Gibran menahannya. Laki-laki itu masih belum sadar siapa orang yang sedang menindihnya. Biarkan seperti ini 5 menit saja, ucap Gibran dengan suara serak khas bangun tidur. Karena tangan Gibran masih menahan tubuh Yasmin dengan kencang, akhirnya Yasmin pasrah dan menuruti keinginan Gibran. Yasmin bisa mendengar detak jantung Gibran karena posisi kepalanya sekarang tepat berada di atas dada. Ia mendongakkan kepala sedikit kemudian melihat wajah Gibran. Posisi sedekat itu sukses membuat jantung berdegup sangat cepat. Untuk bernafas pun terasa sulit. Minggir kamu, sentak Gibran. Yasmin langsung berguling karena Gibran bangun dari posisi berbaring. Akhirnya Yasmin ikut bangun dan terduduk di ranjang. Yasmin melihat Gibran kesulitan mengambil kruk yang jatuh di lantai. Ia segera membantu Gibran dan memberikannya pada laki-laki itu. Setelah kecelakaan itu, Gibran mengalami patah tulang di bagian kaki kanannya karena tersangkut di dalam mobil. Sampai saat ini masih melakukan perawatan dan pengontrolan dari dokter. Siapa yang suruh kamu masuk kamar ini? Oh iya, jangan berpikir macam-macam. Saya kira kamu itu Yasna. Setelah mengucapkan itu, Gibran langsung berlalu meninggalkan Yasmin sendiri. Tidak ada nada lemah lembut dari bibirnya, tidak ada sorot teduh dari kedua matanya. Yang ada hanya rasa kebencian yang sudah mendarah daging akibat perbuatan Yasmin waktu itu. Aneh ya, Kak. Dulu kita saling mencintai. Tapi sekarang seperti orang asing, walau sudah jadi suami istri. Akan ada wanita yang selalu menyebutmu dalam doa dan meminta kebaikan untukmu meski kau membencinya. Akan ada wanita yang menerima segala kekuranganmu
meski kau tak pernah menerima dirinya. Akan ada wanita yang rela mengabdikan seluruh hidupnya untukmu, meski kau tak ingin bersamanya. Wanita itu adalah aku, istrimu. Setelah menikah, serju wanita berpindah dari orang tua kepada sang suami. Keridhaan suami adalah keridhaan Allah. Setiap langkah yang ditempuh istri haruslah mendapatkan ridha dari suami. Begitu pula saat seseorang istri ingin meninggalkan rumah, harus melalui ridha suami. Yasmin terlihat gusar, berjalan ke sana kemari persis seperti setrikaan setelah mendapat pesan dari Izah. Setelah sarapan tadi, Budwi bilang akan pergi ke rumah sakit bersama Gibran untuk menjemput anak Gibran yang mendapat perawatan di inkubator. Namun, di lain sisi, Yasmin juga harus bertemu Izah karena suatu hal. Ijah besties, Mintul, bokap gue masuk IGD lagi. Yasmin menatap nanar layar ponsel, takut terjadi sesuatu dengan bapaknya Izah. Berbagai doa dirapalkan demi kesembuhannya. Sungguh, Yasmin benar-benar bingung. Sudah memegang izin dari mertua kalau tidak bisa ikut, tapi belum mendapat izin dari suami. Yasmin mencari keberadaan Gibran, tapi tidak terlihat batang hidungnya. Terakhir mereka bertemu saat sarapan, setelah itu Yasmin langsung masuk ke kamar untuk melanjutkan skripsi yang sempat tertunda. Namun, ia tidak melihat lagi di mana Gibran berada. Kaki Yasmin berjalan ke arah kamar Gibran. Kebetulan pintu tidak tertutup. Jadi bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana. Saya minta maaf, ucap Gibran dengan nada penuh penyesalan dari dalam kamar. Tangannya memegang benda persegi berupa figura foto bersama Yasna kala menikah dulu. Di bawahnya figura itu ke dalam pelukan, serta dari bibir terucap kata maaf berkali-kali. Tahu diri, Yasmin. Kamu harus tahu diri. Kamu cuma istri pengganti. Istri yang tidak diharapkan. Istri yang tak dirindukan, ingat Yasmin dalam hati. Meski sesak, namun itu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Dihelanya nafas dalam, berpura-pura tidak melihat apa yang terjadi. Setidaknya itu lebih baik. Ia mengetuk pintu kamar dan berhasil mengalihkan perhatian Gibran. Ada apa? Tanya Gibran dengan nada tidak bersahabat. Figura foto itu sudah disembunyikan di bawah selimut agar Yasmin tidak melihatnya. Kaki Yasmin maju beberapa langkah. Tubuhnya sudah berada di dalam kamar itu. Hanya Gibran masih jauh dari jangkauan. Memang selamanya laki-laki itu tidak pernah bisa dijangkau. Aku mau izin ke rumah sakit. Asma bapaknya Izah kambuh, Kak. Gibran bergeming. Yasmin yang menantikan jawaban itu pun pasrah seumpama tidak diberi izin. Saya tidak peduli apapun tentang kamu. Mau kamu pergi kemanapun, saya tidak peduli. Allahu Akbar. Sebenci itukah padaku? Bolehkah aku berteriak kalau di sini aku juga terluka? Aku tahu kakak sangat membenciku. Aku tahu kakak tidak mau tahu hal tentang aku. Tapi sekarang ridha Allah adalah ridha kakak. Kumohon ridhoilah setiap langkahku. Biar bagaimanapun, surgaku berada pada kakak karena aku adalah istri kakak. Yasmin tidak peduli. Seberapa Gibran membenci, seberapa Gibran marah, seberapa Gibran setiap hari menyakiti hati. Ia hanya ingin berbakti pada suami karena Gibran merupakan kunci surga sekarang. Sana pergi. Saya muak melihat wajahmu.